Nyawa yang terhutang. Bagian 3. Pendekar 212 belum pernah melihat gerakan menendang yang demikian cepatnya. Terlambat sedikit saja dia melangkah mundur, hancurlah mulutnya. Baru saja dia lolos dari tendangan ganas itu, tahu-tahu lawan sudah menyerbunya kembali. Kali ini dengan pukulan tangan kosong dari jarak 5 langkah. Wut! Angin deras menghantam ke arah dada pendekar 212. Pukulan yang dilepaskan Wilani adalah pukulan yang sanggup menghancurkan batu. Murid Sinto Gendeng yang sudah makan asam garam dunia persilatan, segera maklum kalau dirinya tengah diancam satu pukulan maut. Kuda-kudanya tidak memungkinkannya untuk selamatkan diri dengan melompat. Maka, tidak sungkan-sungkan lagi, Wiro pun menangkis dengan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih. Wilani terkesiap ketika mendengar ada suara deru angin laksana puting beliung menyambar. Pakaiannya berkibar-kibar, dan tubuhnya laksana mengapung, tak bisa maju, sedangkan pukulannya tadi seperti membentur tembok besi. Ah, pemuda ini benar-benar memiliki kepandaian yang tidak rendah, kata Wilani dalam hati. Maka, dia lipat gandakan tenaga dalamnya, dan kembali menghantam. Kini pendekar 212 yang terkejut. Dia melihat secara perlahan-lahan, tetapi pasti, tubuh lawan bergerak maju menembus angin pukulan saktinya. Tubuhnya sendiri terasa bergetar, dan kedua kakinya seperti disapu dan dipaksa mundur. Wiro coba bertahan tanpa menambah kekuatan tenaga dalamnya. Tetapi akibatnya, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Kalau kulipat gandakan tenaga dalamku, dan balas menghantam, salah satu, aku atau dia, pasti akan celaka, pikir Wiro. Akhirnya, didahului satu bentakan keras, pendekar 212 melompat ke atas. Dari atas, dia menghantam pertengahan angin pukulan lawan. Terdengar suara berdentum, tanah bergetar, lalu tampak pasir dan batu-batu kecil beterbangan. Di tanah ini ada cekungan sedalam 1 jengkal. Di bawahnya, Wiro melihat Wilani hampir terjengkang. Dia sendiri merasakan kesemutan pada sekujur tangan kanannya sampai ke pangkal bahu. Kau hebat, memuji Wiro. Pemuda sableng itu masih bisa memuji. Tapi jangan-jangan dia justru mengejekku. Di mana dia? Wilani memandang berkeliling, ketika mendapati Wiro tak ada lagi di hadapannya. Suara pemuda itu tadi terdengar datang dari belakang. Cepat dia membalik, dan, gila, betul-betul kurang ajar, memaki Wilani habis-habisan. Kedua tangannya bergerak ke arah kepalanya, memegang rambutnya yang kini tersingkap riap-riapan. Di hadapannya, pendekar 212 Wiro Sableng tegak silangkan kaki, berkipas-kipas dengan sehelai sapu tangan lebar, sambil cengar-cengir. Sapu tangan itu adalah ikat kepala yang dikenakan oleh Wilani, yang tanpa disadari sang dara yang menyamar sebagai pemuda itu, tahu-tahu sudah lepas dari kepalanya, disambar Wiro Sableng. Jengkel ada, marah pun ada. Namun yang lebih dirasakan oleh Wilani saat itu ialah kenyataan bahwa 12 tahun digembleng oleh Datuk Buntung Cemoro Sewu, ternyata kepandaian yang dimilikinya tidak berdaya menghadapi seorang lawan yang dianggapnya berotak miring. Padahal, baru 2 hari dia meninggalkan tempat kediaman gurunya. Begini hebatkah dunia persilatan, hingga dia seperti seekor katak di bawah tempurung? Wilani ingin menjerit, tapi mulutnya terkancing. Hanya ada butiran air mata terbit di kedua matanya itu. Cepat-cepat dia memutar tubuh untuk tinggalkan tempat itu. Namun, belum sempat membalik, tiba-tiba ada orang berseru. Kawan-kawan, ternyata pemuda yang kita kejar ini seorang dara berparas jelita. Tidak disangka, dan sungguh luar biasa. Niatku untuk menghajarnya biar ku batalkan. Kita tangkap saja dia hidup-hidup, dan bawa ke markas. Kita bisa bersenang-senang bersamanya. Setuju, setuju, terdengar suara orang banyak menyahuti. Wilani dan juga Wiro jadi terkejut. Ketika mereka memandang berkeliling, ternyata di sekitar mereka kini terdapat 15 orang pemuda berseragam hitam dengan ikat pinggang dan ikat kepala kain merah, 16 dengan pemuda yang tadi berseru, dan bukan lain adalah pemuda yang membuat kegaduhan di tengah pasar, dengan cara menusuk seekor kerbau hingga mengamuk. Pada dada kiri baju hitam yang dikenakan ke-15 pemuda itu, terdapat gambar 2 potong gading putih bersilang. Anak muda tak tahu diri, Wiro mendamprat. Kalau tadi dia tidak turun tangan menolong,
kerbau yang kau buat gila itu sudah membunuhmu. Sekarang malah datang membawa rombongan untuk menangkap orang, dan berani menyatakan niat kurang ajar. Tutup mulutmu, manusia gendeng. Jangan pasang aksi di depanku. Kau gantinya yang bakal dihajar. Lihat sekelilingmu, bentak pemuda yang datang membawa 15 temannya. Jadi ini yang kau sebut pasukan itu? Hah? Kalian ini rombongan ketoprak dari mana sebenarnya? Mendengar diri mereka diejek sebagai rombongan ketoprak, marahlah ke-15 pemuda berseragam hitam-hitam itu. Pemuda yang datang membawa mereka terdengar berteriak. 10 orang, lekas hajar pemuda gondrong itu. Yang lain, ikuti aku berbincang-bincang dengan gadis cantik yang menyamar sebagai lelaki itu. Jilid 7. Pemuda yang membawa rombongan kawannya 15 orang ini, melangkah ke hadapan Wilani, diikuti oleh 5 kawannya, sementara yang 10 orang lagi langsung bergerak mengurung pendekar 212 Wiro Sableng. Di hadapan Wilani, pemuda tadi tegak berkacak pinggang. Setelah senyum-senyum sebentar, sambil gosok-gosokkan kedua telapak tangannya satu sama lain, dia berkata, "Kalau sejak sebelumnya aku tahu kau ini seorang dara begini jelita, pasti tak akan terjadi hura-hura di pasar itu." "Lalu sekarang apa maksudmu?" tanya Wilani penuh jengkel. "Hendak membuat keributan lagi?" Si pemuda goyang-goyangkan tangannya. "Tidak, tentu saja tidak. Malah aku akan mengajakmu ke markasku di kaki bukit. Kita bisa bersenang-senang di sana. Banyak makanan dan minuman. Pakaian bagus-bagus pun ada untukmu. Kau tinggal pilih." "Markas? Markas apa itu?" tanya Wilani pula. Di seberang sana, dia melihat 10 orang pemuda berpakaian serba hitam mulai menyerang Wiro Sableng. "Ah, yang kusebut markas itu adalah sebuah rumah bagus di kaki bukit di sebelah selatan kota raja. Kau pasti akan senang berada di situ." "Bagaimana kalau aku merasa tidak senang?" tukas Wilani. "Tidak mungkin, tak ada gadis yang tidak senang berada di tempat itu." Rupanya kau sudah biasa membawa gadis-gadis ke markasmu itu." "Hah? Ah, kawan-kawan, gadis ini belum apa-apa sudah mulai cemburu," kata si pemuda pula. 5 orang kawannya tertawa gelak-gelak. "Cemburu berarti cinta," salah seorang dari mereka berkata, lalu kembali mereka tertawa bergelak. "Kalian semua gila, tampang kalian tidak satu pun yang lumayan. Kambing betina buduk pun tidak bakal naksir pada kalian. Apalagi padamu," kata Wilani, seraya mencibir ke arah pemuda yang tegak di hadapannya. Yang dihina tidak marah, malah tertawa mengekeh. Diam-diam Wilani perhatikan 5 pemuda berpakaian hitam di sekelilingnya. Matanya mengawasi gambar 2 gading putih bersilang di dada kiri baju orang-orang itu. Dia rasa-rasa ingat sesuatu. Otaknya bekerja keras, tapi dia tak mampu mengingat. "Saudari, waktu kita tidak banyak. Mari ikut bersamaku." Pemuda di hadapan Wilani membuka mulut. "Ikut kamu kemana?" "Ah, jangan berpura-pura. Atau mungkin kau malu? Kalau begitu, 5 kawanku ini biar tak usah berjalan bersama-sama kita, jika kau memang malu." Lalu enak saja pemuda ini ulurkan tangan, hendak menarik lengan Wilani. Wilani ajukan tangan kanannya, seperti hendak menuruti ajakan si pemuda. Tapi tiba-tiba, dengan kecepatan yang luar biasa, si gadis tarik lengan si pemuda, dan di lain kejap, pemuda itu sudah terlempar ke udara. Begitu jatuh bergedebukan di tanah, langsung tertelentang, dan menggerung kesakitan. "Kurang ajar, kau berani mencelakai putra pimpinan kami," salah seorang pemuda berpakaian hitam berteriak marah. "Gadis binal ini perlu diberi pelajaran," kawannya yang lain berkata, seraya maju mendekat. Pemuda yang masih terhenyak di tanah cepat berteriak, "Awas, jangan sakiti gadis itu, jangan ciderai dia, tolong dulu aku berdiri, gadis itu biar nanti aku yang urus." 5 pemuda nampak menggerutu, tapi mereka patuh pada si pemuda yang tadi dibanting Wilani ke tanah. 2 orang segera menolongnya berdiri. "Jelitaku, aku maafkan kelancanganmu tadi, membantingku hingga tulang-tulang ini serasa remuk. Tapi berjanjilah kau akan mengurut dan memijitku, begitu kita sampai di markas." Plaakek, satu tamparan mendarat di muka si pemuda. Tak ampun lagi, untuk kedua kalinya pemuda ini jatuh terbanting di tanah, sambil teraduh-aduh kesakitan. Dari sela bibirnya, tampak darah mengucur.
Melihat hal ini, 5 kawannya langsung saja menyerbu Wilani. Gerakan mereka mengeluarkan suara angin deras, tanda kelimanya memiliki tenaga luar yang besar dan keras. Sesaat lagi Wilani akan dihantam 5 pukulan, tiba-tiba dari samping kiri melesat satu bayangan putih, disertai suara "aa, aa, Lalu terdengar pekik 2 pengeroyok. 2 lainnya terpental, sambil mengadu kesakitan. Hanya satu yang sempat melompat mundur, selamatkan diri. 2 pemuda pertama terhuyung-huyung, sambil pegangi bahu kiri. Ternyata tulang-tulang bahu mereka telah remuk kena hantam, sedang wajah masing-masing tampak merah seperti orang mabok minuman keras. Kembali terdengar suara aneh itu. 2 pemuda yang tadi terpental dan terguling di tanah, berusaha bangkit sambil pegangi perut. Anehnya, muka keduanya pun tampak merah. Satu-satunya pemuda yang tidak cedera, memandang dengan paras berubah ke arah kiri, di mana saat itu tampak berdiri seorang pemuda tidak dikenal. Pemuda ini berdiri dengan 4 anggota badan tak bisa diam. Kedua tangannya digerak-gerakkan terus ke depan secara aneh, yaitu seperti orang berenang. Kedua kakinya pun dijingkat-jingkatkan. Lalu dari mulutnya tiada henti terdengar suara dan wajahnya menunjukkan kemarahan. Wilani sendiri, selain terkejut, juga merasa heran melihat kemunculan pemuda aneh berpakaian lusuh, yang jelas-jelas telah menolongnya dari keroyokan 5 pemuda tadi. Wajahnya masih menunjukkan kemarahan, tapi di balik air muka marah itu, Wilani melihat adanya bayangan penderitaan. "Bangsat kurang ajar, siapa kau berani mencederai kawan-kawanku?" teriak pemuda yang barusan kena gampar Wilani, begitu berhasil berdiri. Saat itu, tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda berpakaian bagus. Usianya jelas sudah lanjut, mungkin sekitar 60 tahun, tapi tampak masih gagah. Tanpa turun dari kudanya, orang ini berkata, "Wiseso, pasti kau lagi yang punya ulah membuat keributan. Sudah berapa kali aku memperingatkan, agar jangan berlaku sembrono seenakmu. Apalagi sampai membawa murid-murid perguruan. Tinggalkan tempat ini, bawa semua temanmu, kalian bodoh semua, tak habis-habisnya membuat kegaduhan." Pemuda yang ternyata bernama Wiseso itu tampak ketakutan. Begitu juga 5 kawannya, tanpa banyak bicara, dan tanpa menoleh lagi, keenamnya segera tinggalkan tempat itu. Diikuti oleh 6 orang di bagian lain. Lalu, kemana yang 4 lagi? Mereka semua bergeletakan di tanah, dengan kepala atau muka benjut, dihantam Wiro waktu mengeroyok pendekar 212 itu tadi. Lelaki di atas kuda memandang ke arah Wilani, dan pemuda aneh yang saat itu masih saja tegak sambil menggerak-gerakkan kedua tangan dan kakinya. Orang ini lantas berkata, "Harap kalian memaafkan kelakuan putraku Wiseso dan kawan-kawan, serta melupakan kejadian ini." Abis berkata begitu, orang ini membawa kudanya ke arah Wiro Sableng, yang tegak masih memegangi sapu tangan besar milik Wilani. "Anak muda, terima kasih atas pelajaran yang kau berikan pada murid-muridku. Harap maafkan mereka, dan lupakan kejadian ini." Orang di atas kuda diam sejenak, seperti berpikir-pikir. Dia melirik pada Wilani dan pemuda aneh, yang tadi berhasil menghantam roboh 4 orang lawannya dalam gebrakan-gebrakan pendek. Lalu, setelah merenung sejenak, dia berkata pada Wiro, "Aku sempat menyaksikan permainan silatmu tadi. Jurus-jurusmu begitu menawan. Dengan kerendahan hati, aku mengundangmu untuk datang ke perguruanku di selatan kota raja. Sekadar untuk bertukar pengalaman." Wiro tak hanya menyeringai, tidak menyahut. Orang di atas kuda pun tampaknya seperti tidak perlu menunggu jawab. Maka, dia pun berlalu, setelah lebih dulu membentak pada 4 pemuda yang masih bergeletak di tanah. "Memalukan sekali, jika kalian tidak segera bangun, dan minggat dari sini, biar kaki-kaki kudaku memecahkan dada dan perut kalian." Lalu, orang itu sentakan tali kekang kudanya. Meskipun masih dalam keadaan sakit dan nanar akibat hantaman Wiro, namun mendengar ancaman si penunggang kuda, keempat pemuda yang bertebaran di tanah buru-buru berdiri, lalu dengan melangkah huyung, mereka tinggalkan tempat itu. Setelah keempat orang itu melangkah, barulah si penunggang kuda menggebrak tunggangannya meninggalkan tempat itu. Untuk beberapa lamanya, Wilani memperhatikan si penunggang kuda tanpa berkesip,
sampai akhirnya orang itu lenyap di kejauhan. Aku rasa-rasa pernah melihat wajah orang itu. Di mana? Sepasang mata Wilani mendadak membesar. Jangan-jangan memang dia. Wilani hendak bergerak, namun suara di sampingnya membuat dia hentikan gerakan kaki dan berpaling. Pemuda yang tadi menolongnya kini tegak diam, memandang ke arahnya. Kedua tangannya dan kedua kakinya tidak lagi bergerak. Mungkin gerakan-gerakan yang dibuatnya tadi adalah sejenis gerakan silat aneh, pikir Wilani. Kini dalam keadaan tanpa marah dan tegak berdiam diri seperti itu, Wilani dapatkan kenyataan bahwa pemuda ini memiliki wajah yang tampan. Kasihan, jangan-jangan pemuda ini tak bisa bicara. Gagu, kata Wilani dalam hati. Wiro mendatangi dan menegur si Gagu. Kisanak, gebrakan silatmu luar biasa sekali. Aku tahu sedikit bahasa orang bisu. Maukah kau memberi tanda dengan gerakan jari-jari tangan, biar aku tahu apa yang hendak kau katakan? Si pemuda Gagu menjawab gerakan dan tanda. Aku mengerti, akan kusampaikan pada sahabatku ini, ujar Wiro, ketika akhirnya dia dapat membaca tanda-tanda jari yang dibuat pemuda Gagu. Pemuda Gagu itu tiba-tiba palingkan tubuhnya, dan tinggalkan tempat itu. Hai, tunggu, seru Wilani, tapi si Gagu sudah lenyap. Aku hendak menanyakan sesuatu padanya, tapi mengapa dia pergi begitu saja? Tak usah kecewa, barusan dia telah meninggalkan pesan lewat bahasa jari, ujar Wiro. Lekas katakan, apa pesannya itu? Tanya Wilani tak sabaran. Pertama, kita berada di kawasan kota raja. Jangan bertindak sembrono. Kedua, jangan ganggu rombongan orang-orang tadi, karena mereka ada di bawah pengawasannya. Di bawah pengawasannya, berarti pemuda Gagu itu adalah kawan dari orang-orang itu. Tapi mengapa tadi dia menghantam 4 orang di antara mereka, sampai ada yang hancur lengannya? Dengar dulu, penjelasanku belum selesai, kata Wiro pula. Katanya, kalau urusannya beres, dia akan menemui kita kembali. Hanya itu saja pesannya. Ada satu lagi, dia ingin tahu siapa namamu. Wilani memandang tajam ke arah Wiro, lalu menyeringai. Pesan itu bukan dari dia. Tapi kau yang mengarang? Wiro tertawa gelak-gelak, lalu garuk-garuk kepala. Kita bertiga bersahabat, mengapa tidak saling tahu nama? Wilani tak menjawab. Dia tampak tengah berpikir-pikir. Kau seperti orang melamun. Atau ada yang sedang kau pikirkan? Tanya Wiro. Lalu pendekar 212 melihat sepasang mata sang dara tiba-tiba membesar. Wajahnya yang cantik berubah ganas. Kedua tangannya dikepalkan. Pasti dia, aku ingat sekarang, tanda gading bersilang itu, pasti. Lalu Wilani berteriak keras, membuat Wiro terkejut. Tanpa pedulikan Wiro lagi, Wilani berkelebat tinggalkan tempat itu. Hai, tunggu, kau mau kemana? Wiro memanggil. Wilani tidak tanggapi seruan orang. Terus saja lari ke jurusan lenyapnya rombongan lelaki berkuda, bersama pemuda-pemuda berseragam hitam tadi. Jilid 8. Setelah mempertimbangkan apakah dia akan pergi ke arah lenyapnya pemuda Gagu, atau mengejar ke arah lenyapnya gadis jelita itu, akhirnya Wiro memilih yang terakhir. Hari mulai memasuki rembang petang, ketika penguntitan yang dilakukan murid Eyang Sinto Gendeng itu membawanya jauh ke pinggiran kota raja sebelah selatan. Di depannya, gadis yang diikuti tampak berdiri di hadapan pintu gerbang besar sebuah perguruan silat, bernama Perkumpulan Silat Gading Putih. Di sebelah dalam pintu gerbang, terdapat halaman luas sekali, yaitu tempat berlatih para anak murid perguruan. Lalu ada 3 buah bangunan besar mengapit sebuah rumah kayu bertingkat. Dari tempatnya berdiri, Wilani dapat melihat belasan murid perguruan yang berseragam pakaian hitam, dengan tanda gading putih bersilang di dada kiri, tengah berlatih jurus-jurus dasar. Rahang Wilani menggembung, kedua matanya membersihkan dendam kesumat. Akhirnya kutemui juga salah satu dari mereka. Orang tua penunggang kuda tadi pasti pembunuh ayahku yang bernama Rae Pamungkas. Sekujur tubuh sang dara bergetar. Aliran darahnya terasa panas dan mengencang. Dadanya turun naik.
Cepat gadis ini menguasai dirinya, lalu dengan langkah tegap dia memasuki pintu gerbang. Ketika Wilani mencapai ujung depan lapangan luas, beberapa orang pemuda melihat kedatangannya. Salah satu di antara mereka segera lari ke arah rumah besar itu. Salah satu masuk ke dalam, lalu keluar lagi bersama Wiseso, pemuda yang sempat dihajar habis-habisan oleh Wilani sebelumnya. Sesaat pemuda ini merasa heran melihat kemunculan si gadis di tempat itu. Kemudian, dia tertawa lebar, dan cepat-cepat menuruni tangga rumah besar, lari ke arah Wilani. Begitu sampai di hadapan sang dara, sambil senyum-senyum Wiseso berkata, "Gadis cantik, sungguh besar hatiku, ternyata kau mau juga datang ke markasku menemui diriku." Wiseso menjura dalam, lalu lanjutnya, "Mari, silakan masuk, makanan dan minuman akan segera kusuruh hidangkan. Sementara kau boleh masuk ke kamar pakaian. Pilih pakaian bagus yang kau inginkan. Aku akan menunggumu di ruangan makan. Kau tak usah khawatir, tak ada satu seorang pun yang akan berada di sana, kecuali aku. Hanya kita berdua." Wilani sebal sekali melihat pemuda satu ini. Dia menjawab, "Kucing buduk, aku mencari manusia bernama Rae Pamungkas. Dia pasti lelaki berkuda yang kulihat sebelumnya." Wiseso terkejut. Dia berpaling pada dua anak murid perguruan di samping. Jadi kau kemari mencari ayahku? Bukan mencari aku? Jadi tua bangka itu adalah ayahmu. Cepat suruh dia keluar. Kalau tidak, aku akan melabrak ke dalam sana." Wiseso geleng-geleng kepala. "Bagaimana ini? Aku yang naksir, ayahku yang dicari," katanya. "Ayahku saat ini tengah menemui seorang tamu penting dari kota raja. Dia tak bisa diganggu." "Siapa bilang tidak bisa diganggu? Panggil dia sekarang juga. Katakan, aku murid Datuk Buntung Cemoro Sewu datang mencarinya." "Datuk Buntung Cemoro Sewu? Enggih, tak pernah aku mendengar nama itu. Tapi, gadisku cantik, jika maksud kedatanganmu kemari untuk mendaftar menjadi anak murid perkumpulan silat kami, tak usah mencari ayahku segala. Kau tak perlu mendaftar, aku akan mengurus semuanya. Nanti kau akan diberi latihan khusus di tanah lapang sana, atau di atas ranjang bersamaku." "Bukan begitu, kawan-kawan." Dua kawan Wiseso mengiyakan. Lalu, ketiga pemuda itu tertawa galak-galak. Hilanglah kesabaran Wilani. Dalam hati dia menggeram. Pemuda ini tidak ada sangkut paut dengan dosa ayahnya. Tapi, kalau tidak kuhajar, dia tidak akan kapok. Pasti sudah banyak anak gadis orang yang dibawanya ke tempat ini secara paksa, dan dicemarinya. Abis membatin begitu, Wilani berkelebat, dan plakek, 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 3 kali tangan kanannya bergerak. 3 kali tamparan keras melayang. Dua anak murid perkumpulan silat Gading Putih terbanting roboh dengan mulut pecah, dan melejang-lejang di kaki tangga, sambil menggerang kesakitan. Wiseso sendiri jatuh duduk di lantai serambi rumah besar. Pipi kirinya tampak bengkak merah membiru. Mata kirinya lebam mengucurkan darah. "Kau masih tidak mau memanggil ayahmu?" bentak Wilani. Kau, tiba-tiba Wiseso keluarkan satu suitan keras. Serta-merta, dari berbagai penjuru menghambur sosok-sosok berseragam hitam. "Kurang ajar," maki Wilani. Dengan cepat dia menghitung. Jumlah anak murid perguruan silat yang datang ke arahnya lebih dari 20 orang. Saking jengkelnya, gadis ini langsung saja tendangkan kaki kirinya ke arah dada Wiseso, hingga pemuda ini meraung kesakitan dan terkapar di dinding rumah besar. Mulutnya muntahkan darah segar, lalu kepalanya miring ke kiri, pingsan. Lebih 20 anak murid perguruan berteriak marah. Langsung mereka menyerbu ke arah Wilani. Justru pada saat itu, tiba-tiba terdengar kegaduhan dari bagian atas rumah kayu tingkat, yaitu tempat kediaman pimpinan perkumpulan silat. Sesosok tubuh tampak terlempar keluar lewat dinding bangunan yang hancur berantakan. Di saat yang sama, satu bayangan putih berkelebat di depan tangga rumah besar, langsung berdiri di samping Wilani, seraya membentak membahana, tanda orang ini kerahkan tenaga dalamnya waktu berteriak. Siapakah orang yang berteriak ini? Wilani berpaling ke samping. Astaga, dia bukan lain, pemuda rambut gondrong yang mengaku bernama Wiro Sableng itu. Merasa orang memandang padanya, Wiro balas berpaling, lalu tersenyum sambil kedipkan mata. Kau
Kau mengikutiku, Kertak Wilani hendak marah. Sudah, apapun yang jadi urusanmu, selesaikan sana. Biar aku menahan monyet-monyet berpakaian hitam itu. Sadar kalau orang bermaksud baik dan hendak menolongnya, Wilani anggukkan kepala, memutar tubuh, dan berkelebat ke arah rumah panggung. Hajar kedua pengacau itu, salah seorang murid perguruan berteriak. Yang perempuan, tangkap hidup-hidup. Yang gondrong, dicincang pun tak jadi urusan, teriak yang lain. Begitu ke-20 orang itu mendekat, murid Eyang Sinto Gendeng segera menghantam dengan pukulan benteng topan melanda samudra. Semua anak murid perguruan berseru kaget ketika mendengar ada suara menderu, disertai hembusan angin sangat deras. Masing-masing mereka merasakan laksana dihantam angin puting beliung. Bagaimanapun mereka berusaha mempertahankan diri, tapi akhirnya mereka semua terseret jauh dan terguling-guling di lapangan. Ketika sambaran angin reda dan mereka sanggup berdiri, di hadapan mereka terlihat bagaimana tanah lapang di depan tangga bangunan besar telah cekung sampai setengah jengkal. Sadar kalau mereka berhadapan dengan seorang pendekar berkepandaian tinggi, kini tak satu pun berani bergerak. Namun pada waktu itu, dari samping kiri tampak berkelebat seseorang, dan di lain kejap, dia sudah berada di hadapan pendekar 212 Wiro Sableng. Anak muda, kedatanganmu sudah tidak diundang, berani pula mengacau. Kalau punya kesaktian andal, mengapa mempergunakan terhadap anak murid perguruan yang baru belajar ilmu silat dasar? Wiro memandang pada orang di hadapannya. Seorang lelaki separuh baya yang memiliki tubuh penuh otot, serta cambang bawuk meranggas menutupi wajahnya. Sampean ini siapa? Tanya pendekar 212. Sambil menjawab, orang itu letakkan telapak tangannya di atas dada. Aku Ronggo Dwi Kun, pelatih kepala perkumpulan silat Gading Putih. Ah, aku berhadapan dengan seorang kepala pelatih rupanya. Kau tentu ahli dalam melatih ilmu silat, tapi tidak becus menanamkan sopan santun pada anak buahmu. Apa maksudmu? Tanya Ronggo Dwi Kun dengan muka merah. Buktinya, kawanku tadi datang dan minta ketemu dengan pimpinanmu, malah diperlakukan secara kurang ajar. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan ketua perkumpulan. Kedengarannya ketuamu lebih hebat dari sultan. Sultan saja selalu siap menerima kunjungan seorang hamba rakyat yang punya kepentingan. Katakan apa maksud kedatanganmu? Ronggo Dwi Kun mulai marah. Aku sih cuma jalan-jalan, sambil mengantar sahabatku gadis cantik tadi, jawab Wiro. Kurang ajar, setelah melukai putra ketua kami dan beberapa murid perguruan, kowe masih bisa bilang kemari untuk jalan-jalan. Kalau kau benar seorang pendekar, aku menantangmu bertarung ilmu silat tangan kosong. Jangan hanya berani mengandalkan pukulan sakti. Kalau itu mintamu, aku tak keberatan melayani, sahut Wiro. Lalu secepat kilat, hampir tidak kelihatan oleh puluhan pasang mata murid-murid perguruan yang ada di lapangan, murid Eyang Sinto Gendeng itu menotok urat besar di dada kiri Ronggo Dwi Kun. Langsung kepala pelatih ini menjadi kaku dan gagu. Wiro lalu berpura pasang kuda-kuda. Ayo pukullah, cari sasaran yang empuk, seru Wiro keras-keras, agar semua anak murid perguruan mendengar. Tapi tentu saja sang kepala pelatih tidak bisa memukul. Bergerak pun, bahkan bicara saja, dia tidak mampu. Kagetlah semua anak murid perguruan melihat kejadian itu, dan semakin luntur nyali mereka untuk berani melakukan sesuatu. Wiro tertawa gelak-gelak, lalu duduk di tangga bangunan. Aku dengar di dalam sana banyak makanan dan minuman. Lekas dua di antara kalian segera mengambilnya. Yang berani membantah, akan ku gebuk. Dua anak murid perkumpulan silat segera bergerak melakukan perintah. Tunggu dulu. Wiro menjambak pakaian salah satu dari dua murid perkumpulan. Aku juga dengar ada pakaian-pakaian bagus di dalam rumah. Pakaian putihku ini sudah apek. Carikan sepasang pakaian yang bagus untukku. Kau dengar? Dengan gemetar, anak murid yang dibentak hanya bisa anggukkan kepala. Wiro lepaskan pegangannya. Tak lama kemudian, berbagai hidangan lezat, termasuk buah dan minuman, diantarkan di depan tangga, termasuk sepasang pakaian putih yang bagus. Wiro menyambar sebutir buah kuini yang harum dan manis. Lalu, dia buka baju putihnya.